Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai praktikum perancangan sistem digital, khususnya pada video ini adalah untuk unit 1 pengenalan Quartus. Di sini saya sebagai asisten praktikum nanti akan ditemani oleh Mas Agung Fatur Rahman. Jadi kami berdua nanti akan menemani teman-teman untuk melaksanakan praktikum secara daring. Ini langsung saja. Untuk pertama kita perlu menginstal software Quartus dulu. Nanti untuk mensimulasikan program FPGA-nya dapat di-download melalui link di sini atau nanti saya akan berikan di deskripsi. Nanti pilih operating systemnya, kemudian pilih versinya. Kemudian nanti ada beberapa file yang harus kita download. Ini model SIM, ini nanti untuk simulasinya. Software utamanya adalah Quartus 2 ini. Kemudian untuk mensupport device family-nya nanti kita menggunakan yang ini, Cyclone 3. Kita gunakan yang Cyclone 3. Nanti ini teman-teman download, kemudian nanti kita install. Untuk proses installnya sudah ada juga panduan di YouTube, nanti teman-teman bisa lihat juga di link deskripsi. Di sini lengkap cara untuk menginstalnya, dan bahkan juga sudah ada filenya di situ di drive-nya dia. Jadi nanti teman-teman bisa merujuk referensi ini. Nah, nanti harus bersabar ketika mendownload. Kalau sudah selesai nanti teman-teman bisa lanjut ke langkah selanjutnya ini. Nah, di sini nanti kita akan mengenalkan mengenai software Quartus. Untuk itu kita langsung saja kita coba langsung. Akan saya pandu. Yang pertama-tama kita buka dulu software Quartusnya. Nah, kemudian muncul tampilan awal seperti ini. Nah, kemudian kita create new project, kemudian next. Nah, ini kita berikan nama projectnya. Misalnya untuk ini kita berikan nama seperti yang ada di modul. Kita beri nama modul 1. Untuk foldernya nanti teman-teman bisa buat, misalnya di sini praktikum PSD. Kita select, oke, next. Nah, nanti di sini untuk chipnya yang kita gunakan adalah family Cyclone 3. Kemudian nanti teman-teman pilih yang EPC 3C16, EPC 3C16, kemudian F484 C6 kita pilih. Nah, ini sebenarnya merujuk chip dari port FPGA yang kita gunakan, yaitu DE0. Jadi nanti kalau pakai port yang lain ya kita sesuaikan chipnya. Tapi untuk yang disediakan untuk praktikum ini kita menggunakan port DE0, yang mana family-nya itu menggunakan ini serinya EP3C16 F484C6. Next. Kemudian untuk bagian simulasinya ini kita pilih di sini model SIM Altera, kemudian bahasanya PHDL. Kita klik next. Nah, ini sudah kita pilih dan klik finish. Nah, ini sudah jadi project kita.
Untuk membuat filenya, pertama kita klik file, new, kemudian pertama kita akan menggunakan block diagram atau skematik. Kita pilih, kemudian untuk awal kita akan mensimulasikan gerbang logika AND. Caranya dengan menambahkan simbol ini, komponen, kemudian kita cari yang di bagian primitif, kemudian kita pilih yang bagian logic. Nah, ini kita pilih yang N2, kemudian kita klik OK, kita taruh. Nah, di sini sudah kita mempunyai gerbang N. Untuk menambahkan port input, pin input, kita klik ini bagian input atau output ya, pin tool, kemudian kita pilih yang input, kita klik. Nah, ada 2 inputnya, kita tambahkan 2, kemudian selanjutnya kita tambahkan output, kemudian kita beri nama. Kita beri nama misalnya di sini input 1, kemudian yang di sini kita beri nama input 2. Oke, kemudian selanjutnya bagian outputnya juga kita beri nama, ini misalnya output, kemudian kita hubungkannya kita gunakan yang orthogonal node tool ya, kita pilih, kemudian kita tambahkan. Oke, kemudian bagian output juga kita hubungkan. Ini belum terhubung ya, sudah semuanya. Kalau sudah, kemudian kita akan coba kompilasi, tapi kita save dulu. Ini kita save, kemudian kita start compilation, klik di sini start compilation. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk simulasi gerbang logika N ini kita menggunakan file new, kemudian kita pilih yang bagian ini University Program VFWF, kita klik OK, kemudian kita masukkan node-nya dengan cara klik edit, insert, kemudian insert node or bus, kita klik node finder. Nah, ini kita pencet list ya, ini di sini kita pencet list. Nah, ini akan muncul tadi inputnya ada 2, input 1 dan input 2, kemudian ada output. Ini kita tambahkan semua, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul input 1, input 2 dan output. Nah, untuk mensimulasikan gerbang N ini kita menggunakan pulsa digital saja 01. Start value-nya biarkan 0, kemudian di sini kita masukkan sesuai yang di modul itu adalah input 1 kita isikan 40 nanosecond, kemudian input 2 kita berikan 20 nanosecond.
Oke, di sini sudah terlihat. Jadi tadi inisialnya 0, kemudian setelah 40 second berubah jadi 1 logikanya, kemudian begitu seterusnya. Kalau yang input 2 kita berikan setiap 20 nanosecond. Nah, kalau sudah, kita klik simulation, kemudian run functional simulation. Ini kita save dulu. Kita tunggu. Kalau di sini tempat saya error. Nah, ini ada caranya. Coba kita pilih yang Quartus 2 simulator. Kemungkinan waktu saya install itu model SIM-nya itu kelewatan, jadi saya coba pakai yang Quartus 2. Kalau teman-teman berhasil menggunakan yang model SIM ini, ya bisa aja, sama saja. Saya klik OK, kemudian OK, simulasinya kita run lagi, run functional simulation. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul hasil dari simulasinya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ketika input satunya 0 dan input 2 nya juga 0, maka outputnya akan 0. Kalau input satunya 0, kemudian input 2 nya 0, outputnya juga akan 0. Output hanya akan bernilai 1 ketika nilai input 2 dan input satunya 1. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini logika N-nya berarti sudah berjalan. Nah, ini hanya simulasi sederhana, kita menggunakan diagram skematik. Kalau tadi kita run, mungkin tampilan awalnya seperti ini, tapi nanti harapan kami ketika sudah selesai di run, ini bukan capturean yang segini ya, bukan yang fullnya segini, tapi teman-teman mencuplik saja. Kita cuplik misalnya hanya sedemikian rupa ya, hanya beberapa gelombang. Nah, harapannya teman-teman di sini nanti bisa menganalisis. Kalau misalnya kita kan ini menggunakan logika N, yaitu tadi kalau outputnya hanya akan bernilai 1 ketika input 1 dan input 2 bernilai 1. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kalau tadi bentuk sinyalnya seperti ini mungkin bisa terbaca, tapi akan lama tersampaikannya. Jadi informasinya kita cuplik saja. Nah, sedemikian rupa misalnya. Ya, ini untuk simulasinya menggunakan diagram skematik. Kemudian kita lanjut, kita menggunakan pemrograman VHDL. Kita klik new, kemudian pilih yang Verilog HDL file. Nah, kemudian yang ada di modul itu kita bisa membuat sama gerbang logika N, tapi menggunakan bahasa pemrograman Verilog HDL. Kita buat modul di sini logika N seperti itu, kemudian kurung buka. Nah, kemudian kita masukkan inputnya. Input ini adalah input 1. Kalau di modul ini ada sedikit kurangnya, ini koma. Kemudian input 2 juga sebagai input. Kemudian output kita beri nama, misalnya di sini output N. Nah, seperti ini. Nanti sama saja mengikuti yang di modul, cuman saya ingin sedikit beda saja nanti supaya kelihatan di bagian simulasinya bahwa ini menjalankan yang di bagian Verilog HDL ya. Kemudian perintahnya hanya sederhana, kita assign dulu output N itu ya,
itu sama dengan A dan B seperti ini. Jadi logika N sederhana. Kalau misalnya OR ya garis bawah itu, atau nanti cari di internet bahasa pemrograman Verilog HDL untuk gerbang-gerbang logika. Kemudian sudah selesai. Ini kita N modul. Kita coba save dulu. Nah, nama filenya harus sama dengan nama modulnya. Kalau di sini kita gunakan modul logika N, kita berikan juga sini logika N. Kemudian kita save. Nah, ketika sudah kita save, kemudian kita harus mengubah ini yang file yang kita buka ini yang dengan menggunakan bahasa Verilog HDL, kita set dulu sebagai top level entity. Nah, ini kita klik file di sini, kemudian kita pilih logika n.v. Ini program Verilognya kita set sebagai top level entity dulu. Nah, kalau sudah, kita baru run compilation. Kita tunggu kompilasinya. Oke, sudah selesai. Kita coba lagi simulasinya. Kita gunakan University Program ini, kemudian kita tambahkan node-nya. Kita insert node, kita pilih node finder, kita list semua. Nah, di sini ya sudah terlihat berubah. Tadi input 1 dan input 2 saya ubah waktu menggunakan Verilog HDL. Inputnya adalah A, B, kemudian outputnya adalah output N. Kita tambahkan semuanya. Kita klik OK. Kita klik OK. Sama dengan cara yang tadi. Kita gunakan count value. Kita isikan di sini sebenarnya sembarang. Kita berikan 40 nanosecond. Dan yang di sini misalnya kita berikan 80 nanosecond. Oke. Kemudian kita akan functional simulation. Kita save dulu. Oke. Ya, sudah berjalan juga ya. Jadi di sini bisa kita lihat kita mensimulasikan gerbang logika N menggunakan program Verilog HDL. Jadi kita sudah mensimulasikan untuk memprogram FPGA board. Jadi ada dua cara. Kita bisa menggunakan diagram skematik seperti ini. Kita bisa juga menggunakan pemrograman dengan menggunakan Verilog HDL. Nah, nanti kita bisa buat misalnya nanti untuk modul-modul selanjutnya, unit selanjutnya kita mau menggunakan yang mana. Ini untuk program simulasinya, tutorial simulasinya. Nah, kemudian saya kembali ke PPT untuk penjelasan tugas labnya. Tugas lab nanti di sini teman-teman untuk mencoba merancang gerbang logika dengan menggunakan ini diagram skematik yang pertama, kemudian yang kedua menggunakan kode Verilog. Kemudian ini ada input, dua input A dan B. Kemudian di sisi output ini ada 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang mana setiap hasilnya ini merupakan hasil dari gerbang-gerbang logika dasar. Jadi nanti di sini ada gerbang N, itu outputnya C, kemudian D outputnya A or B, kemudian output E ini hasilnya adalah dari A not NP, kemudian F ini hasilnya adalah A not or B, kemudian G A eksklusif or B, kemudian yang H hasil dari A eksklusif not or B, kemudian E ini hasil dari not A. Jadi nanti teman-teman coba membuat ini menggunakan diagram skematik dan kode Verilog. Kemudian untuk yang nomor 3 ini nanti mungkin kita bisa skip dulu karena kita tidak menggunakan board langsung gitu ya. Nah nanti teman-teman buat tabel kebenarannya. Nah ini bisa didapatkan dari hasil simulasinya. Nanti kalau simulasinya kita run, nanti kita cuplik saja, tidak usah semuanya. Nah teman-teman itu di situ membuktikan. Nah mungkin sekian dulu untuk pengantar unit satunya. Kita akan bertemu di unit yang kedua. Selamat mengerjakan. Terima kasih.